ketika Pertamax naik, orang awam hanya tahu harganya makin mahal, naiknya 1.000, naiknya 2.000, naiknya 3.000, tahunnya hanya kayak gitu. Kalau saya secara pribadi yang berkecimpung di dunia otomotif kayak gini, menurut saya kenaikan Pertamax itu bukan hanya sekedar kenaikan harga. Aku mau jelasin sedikit. Nah, kan banyak kemarin ada mahasiswa demo Pertamax naik gini, terus ada lagi tim lain yang bilang Pertamax naik kan nggak apa-apa, itu untuk orang-orang yang kaya, yang punya Fortuner, yang punya Alphard. Kita yang orang miskin menengah ke bawah masih ada Pertalite dan masih disubsidi. Apapun itu alasannya, saya kurang setuju ketika Pertamax itu naik, ya. Walaupun ada orang yang berstatement bahwa Pertamax itu RON 92 kenaikannya itu masih di bawah negara-negara lain, nggak bisa disamaratakan karena pendapatan atau UMR di daerah negara lain itu juga bedanya sangat jauh daripada di negara kita. Oke, saya mau jelasin apa sih dampak ketika harga Pertamax naik. Ini opini saya, menyimpulkan dari sudut pandang saya sendiri ya. Jadi motor-motor kayak gini, ini kan motor karbu. Saya jelasin, ini motor karbu, motor karbu, motor yang standaran tanpa terkompresi khusus ya, tanpa engine spesial apapun. Ini kalau pakai Pertalite oke lah. Tapi masalahnya di zaman sekarang motor-motor yang kayak gini itu sudah mulai jarang dipakai. Kalaupun dipakai ya palingan bapak-bapak sesekali aja. Kalau di kampung ya ke sawah. Kalau di kota paling yang masih make ya kayak pedagang yang sering ke pasar ya gitu. Rata-rata orang makainya motor injeksi ya. Nah, contohin aja ini gambarannya ya. Jadi rata-rata di zaman sekarang itu motor injeksi kayak gini. Ini injeksi, bicara itu injeksi, ya toh. Motor injeksi kayak gitu, kayak gini terutama. Scoopy yang kayak gini motor-motor terbaru. Dan motor-motor injeksi kayak gini itu sebenarnya ya kan bro, sebenarnya itu sudah didesain minum Pertamax ya. Jadi enggak ada istilahnya orang bilang Pertamax naik itu enggak ngaruh, apalagi mobil kayak gini LCGC kayak gini, yang sono yang bukan LCGC aja itu harusnya Pertamax. LCGC ini mobil didesain untuk ramah lingkungan ya. Di sini di belakang sini ini saya kletekin ya, di sini itu ada tulisannya penggunaan RON 92, bahkan di dalam tutupnya sini, di sini ya, di sini kalau dibuka ini, di sini ada wajib gunakan RON 92. Tahu nggak? Makanya saya bilang ketika Pertamax itu naik itu bukan hal yang sepele menurut saya ya, yang ya walaupun nggak banyak tapi pahamlah sedikit-sedikit tentang mesin ya. Mayoritas di zaman sekarang, di era sekarang, bahkan mulai munculnya motor injeksi, itu motor-motor injeksi itu sudah diwajibkan sebenarnya ya dari pabrikan itu menggunakan RON 92. Kalau di kita itu Pertamax. Nah terus kalau Pertalite nggak bisa mas? Bisa, tapi dampaknya ke mesin, apalagi mesin-mesin yang sensitif. Kalau misal kayak kita ngomongin kayak motor Beatku yang oranye tadi ya, itu yang motor Beat injeksi keluaran awal ya, pertama kali muncul Beat injeksi ya Beat yang tadi. Nah kalau itu pakai Pertalite masih bisa karena rasio kompresinya masih rendah ya. Jangankan Pertalite, premium aja masih bisa dia, rasio kompresinya itu masih rendah. Nah kalau yang sekarang itu sebenarnya kayak Vario gitu ya, yang rasio kompresinya di atas 10 itu
harusnya pertama Kang Bro. Sebenarnya bisa aja Pertalite, tapi ya tahu sendirilah, Pertalite di Indonesia itu kan kurang begitu bersih. Ya saya ngomongin apa fakta di lapangan aja, nggak ngasal lah ya. Saya ngomonginnya itu berdasarkan fakta, bukan asal. Jadi RON 92 itu terkait isu kemarin oplosan ya, yang ada di lapangan, yang kemarin isu oplosan aja di mesin aja dampaknya mengerikan ya, apalagi yang di bawah RON 92. Nah, di motor injeksi yang sering menggunakan Pertalite lah bahasanya gitu ya, itu kemarin saya beberapa kali bongkar mesin motor injeksi menggunakan Pertalite. Itu kalau teman-teman tahu, di piston itu keraknya bukan main ya, keraknya itu banyak. Makanya nggak heran motor-motor injeksi itu sering ngelitik, sering hilang kompresi, loss kompresi, terus apa itu olinya sering nyusut kayak gitu. Itu sebenarnya pengaruh juga di BBM kan bro ya. Jadi kalau Pertamax itu dinaikkan, saya memang kurang setuju ya, walaupun masih mungkin beberapa orang, apalagi orang di luar Jawa Kalimantan kayak gini ya, biasanya beli bensin di pelosok itu sampai 20.000 kayak gitu, itu mungkin nggak begitu ngaruh lah ya bahasanya kayak gitu. Cuman akan berdampak sekali buat orang yang hari-hari kesehariannya misal tergantung ke sepeda motor, misal Grab, Gojek, pokoknya yang gitu-gitulah ya. Itu kalau lama-lama sering menggunakan BBM yang bukan peruntukannya, ini saya bilang. Kenapa saya bilang bukan peruntukannya? Karena setahu saya ojol itu ya, kecuali Maxim kalau nggak salah ya, ojol itu kendaraannya itu harus tahun-tahun terakhir yang terbaru lah ya. Paling tua-tuanya ojol itu udah injeksi, dan itu disarankan untuk menggunakan pertama Kang Bro. Dari zaman saya sekolah dulu ya, guru saya awal-awal muncul Supra itu 25 2006 atau 2007 yang injeksi itu ya, yang mesin KPH itu sudah menyarankan pakai RON 92 karena dampaknya ya Kang Bro, di mesin itu kotor banget di dalam mesin itu. Saya itu sering bongkar mesin motor injeksi ya, dengan mesin motor karbu. Percaya nggak percaya kan, motor injeksi itu kan rata-rata ramah lingkungan. Dengan mesin-mesin karbu kayak gini sama mesin injeksi, kebanyakan di piston itu keraknya itu justru banyak mesin injeksi. Padahal kalau dipikir-pikir harusnya kan lebih bersih mesin injeksi. Karena apa? Karena orang kebanyakan belinya BBM itu kan dia beli yang murah, bukan masalah spesifikasi mesin. Padahal kalau di mobil itu jelas ada tulisannya ya, ini misal ACGC kayak gitu ada tulisan gunakan RON 92. Nah kalau di motor itu rata-rata motor terbaru sekarang nggak ada di tangki itu gunakan RON 92, palingan gunakan BBM non timbal. Yang ada itu biasanya di manual booknya ada suruh menggunakan Pertamax misalnya gitu ya, dampaknya kayak gitu. Makanya gak heran ketika aku bongkar mesin motor karbu yang umurnya udah puluhan tahun dengan mesin injeksi yang baru beberapa tahun, itu rata-rata masih kotoran mesin injeksi. Bukan karena mesin injeksi nggak ramah, tapi karena itu penggunaan BBM yang kurang tepat. Terus yang kedua itu harusnya mesin injeksi kan lebih bertenaga dibandingkan mesin karbu. Nah kenyataannya di lapangan justru mesin injeksi malah banyak yang bilang loyo lah apalah, karena itu tadi salah satunya penggunaan BBM yang bukan peruntukannya. Dia harus menggunakan BBM ya tadi RON 92 bro. Makanya ketika digunakan BBM misal Pertalite lah ya, maaf kata, motor itu bahasanya cuman sekedar jalan ya, tapi tidak bisa membersihkan nozzle sekecil itu di injektor. Itu nggak bisa, karena di Pertamax atau di RON 92 itu kan campurannya udah berbeda, dia ada pembersihnya juga. Jadi
buat nozzle-nozzle kecil kayak injektor itu harus menggunakan BBM yang bagus, apalagi kayak motor Vario sekarang ya, Beat sekarang, mesin K1A KOJ itu kompresinya tinggi. Tujuannya apa? Pabrikan membuat kompresi tinggi dengan langkah yang panjang kayak gitu. Itu tujuannya bukan ngejar kenceng Kang Bro, tujuannya ngejar efisiensi. Ruang bakar menjadi sempit, BBM yang masuk itu lebih sedikit, tapi motor tetap bertenaga. BBM bisa irit, menekan konsumsi BBM dengan cara seperti itu, menaikkan rasio kompresi. Nah, ketika suatu kendaraan itu rasio kompresinya dinaikkan, yang terjadi apa? Mesin bakalan cepat panas. Nah, solusinya supaya mesin tidak cepat panas ya ada beberapa, misal radiator salah satunya itu ya. Terus yang paling wajib yaitu BBM dinaikkan kualitasnya. Makanya motor-motor dengan rasio kompresi tinggi atau kendaraan dengan rasio kompresi tinggi itu diwajibkan menggunakan BBM yang bagus, minimal round 92 ya, kayak di mobil itu tadi yang saya bilang, di mobil LCGC itu dari pabrikan itu sudah diwajibkan Kang, diwajibkan menggunakan RON 92. Supaya apa? Ya supaya mesinnya awet, karena rasionya tinggi. Pengendara itu nggak tahu, taunya digas aja, digas jalan, padahal di mesin itu teriak. Kalau di mobil Nissan, setahu saya, misal kayak Grand Livina apa, yang mobil-mobil Nissan, mobil sensitif lah ya, biasanya itu sensornya itu sensitif. Udah mobilnya rasionya tinggi, sensornya sensitif. Jadi ketika dipakein BBM yang rendah, misal Pertalite gitu, dia langsung ngelitik, ngerespon, ngelitik lah, suaranya langsung kasar. Beda dengan kendaraan yang mungkin kayak di Toyota yang lebih bandel gitu, dia nggak ngerespon, sensor itu nggak terlalu ngerespon, karena titik pengapian dia nggak berubah lah bahasanya gitu. Tapi di dalam mesin itu yang kena dampaknya itu. Makanya menurut saya ketika Pertamax itu naik, beberapa orang mungkin ya nggak apa-apa, kita bisa Pertalite. Pertalite kan masih disubsidi. Jangan segampang itu. Kita itu diputer-puterin pemerintah sebenarnya. Saya nggak mau menjelek-jelekan atau mengkritik. Memang faktanya seperti itu. Kita sebagai konsumen atau sebagai rakyat itu disuruh beli kendaraan di zaman sekarang ya, disuruh ramah lingkungan dengan menggunakan kendaraan full injeksi. Tujuannya apa? Ramah lingkungan, kendaraannya irit. Tapi di sisi lain kendaraan injeksi itu harus menggunakan BBM yang bagus, sedangkan yang disubsidi pemerintah itu BBM yang nggak bagus. Ya bukannya jelek, tapi tidak peruntukan untuk motor injeksi. Ya sama aja, diputer-puterin toh, dibikin kendaraan yang irit tapi menggunakan BBM yang lebih mahal. Ya ujung-ujungnya nggak jadi irit kan, kayak gitu. Bingung nggak? Ya memang kayak gitu. Tak kasih lihat ya yang di mobil. Ini kan bro, udah saya bukain ya. Nah ini, gunakan bahan bakar minimal oktan number 92. Iya toh. Nah cuman di masyarakat kan kebanyakan pakainya Pertalite. Bisa pakai Pertalite, bisa, cuman bukan peruntukannya Kang Bro. Pertalite itu bukan peruntukannya. Terus terang ya, saya walaupun orang miskin, mobilnya LCGC kayak gini, nggak kuat beli mobil mahal ya, orang miskin itu, saya tetap, bukan karena saya sombong, saya tetap mengikuti anjuran RON 92 Kang Bro. Saya nggak pernah pakai barcode di mobil ini. Kalau ke Pertamina ya langsung ke Pertamax, mau Pertamax atau pakai turbo, yang penting bukan Pertalite. Itu dari dulu, karena kita ngikuti anjuran supaya apa, kendaraan kita itu jadi awet ya toh. Itu sudah saya perlihatkan di bagian sini. Sebenarnya Kang Bro, ada lagi itu
di bagian belakang sini itu ada, sebelah sini, kalau sebelah sini apa sebelah sana lupa, ada juga tertulis juga. Sampai segitunya, di sini dikasih, di sini dikasih, supaya kita itu ingatlah, tahu sampai sampai segitunya ya, enggak disamarkan, enggak disembunyikan, karena dampaknya itu tadi Kang Bro. Nah, di motor injeksi pun seperti itu sebenarnya. Cara kerjanya sama kurang lebih. Rasio kompresinya juga kurang lebih sekarang, apalagi motor-motor yang sekarang. Yang makin irit, rasio kompresinya juga makin tinggi. Karena itu tadi ngejar efisiensi BBM. Oke, jadi pahami ya. Nah, jadi kalau kendaraan Anda sering ganti pompa, sering nyervis injektor, TB-nya sering hitam, ya bisa jadi salah satunya penggunaan BBM yang bukan peruntukannya. Jadi kan aneh ya, masyarakat disuruh beli kendaraan yang ramah lingkungan, tapi yang disubsidi BBM yang untuk kendaraan-kendaraan tua. Itu kalau menurutku ya, itu untuk BBM untuk kendaraan tua, bukan BBM untuk kendaraan sekarang. Jadi ya kalau bahasaku ya salah sih subsidinya. Tapi kalau saya ngomong nanti, karena saya ngeritik nggak punya solusi ya. Kalau misal saya ngomong mendingan Pertalite dihapus, yang dikasih subsidi Pertamax. Nah sebenarnya itu menurut saya bagus. Yang penting harganya Pertamax murah lah ya. Ya mendingan kayak gitu. Pertalite nggak usah dipakai aja. Kalau dibalik, misal Pertalite nggak disubsidi, Pertamax yang disubsidi, itu bisa juga, karena kendaraan sekarang mayoritas menggunakan Pertamax. Tapi kan lucu ya, masa RON rendah harganya lebih mahal, kan lucu. Tapi ya pasti orang milih Pertamaxnya kan. Ya kalau menurutku sih ya aku saja Pertalite, tapi Pertamax yang disubsidi. Karena Pertamax itu bisa untuk sesuai untuk kendaraan zaman sekarang, dan bisa juga untuk kendaraan zaman dulu. Terus gitu aja lah opini saya pagi ini mengenai kenaikan BBM. Mungkin beberapa orang berpikir nggak terlalu berdampak karena masih ada Pertalite, tapi menurut saya, yang saya itu selalu mengikuti anjuran kendaraan, anjuran petunjuk dari engineer atau ya dari pabrikan mesin itu sendiri. Disuruh pakai Pertamax ya Pertamax aja kalau pengen kendaraan kita awet. Kalau misal mobil saya itu Ferrari lah, di situ ditulis harus pakai RON 98 atau RON 96 gitu ya, saya tetap beli yang 98. Karena walaupun mobil jelek-jelek kayak gitu, kita belinya itu pakai keringat, belinya itu nggak mudah. Jadi kalau bisa ya dirawat, kan kayak gitu ya. Jangankan mobil, motor aja belinya kita mati-matian ya, ngangsurnya kita mati-matian. Kalau kita ngerawatnya sembarangan, ya sayang juga, kayak nggak ada timbal baliknya lah ya. Motor udah berjasa sama kita nggak mau ngerawat. Oke, gitu aja. Semoga videonya bisa membuka jendela pola pikir kita lah. Assalamualaikum.